Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Syafila Putri dari kelas 10 DP5. Saya ingin menjelaskan materi kearsipan, yaitu tentang peralatan kearsipan. Peralatan kearsipan itu merupakan alat atau sarana yang digunakan dalam bidang kearsipan. Lalu peralatan kasus sifat ini memiliki jenis-jenis, yaitu yang pertama adalah fungsi peralatan kearsipan. Fungsi dari peralatan kearsipan yaitu sebagai sarana penyimpanan arsip, sebagai alat bantu untuk mempermudah atau memperingankan, dan sebagai alat pelindung arsip dari bahaya kerusakan sehingga arsip menjadi tahan lama. Dan yang kedua, ada macam-macam peralatan kearsipan. Macam-macam peralatan dari kearsipan ini berupa yang pertama filing cabinet. Filing cabinet ini lemari arsip yang terdiri dari beberapa laci, antara 1 sampai 6 laci. Akan tetapi yang paling banyak digunakan yaitu 4 sampai 6 laci, dan setiap lacinya itu bisa menampung sampai 5.000 lembar arsip. Dan yang selanjutnya ada rotari atau alat penyimpanan berputar. Foto ini sejenis dengan filing cabinet. Akan tetapi penyimpanan arsip dilakukan secara berputar. Berikutnya ada lemari arsip, yaitu lemari yang tempatnya menyimpan arsip dalam berbagai bentuk, dan ada rak arsip. Rak arsip ini berubah lemari tanpa pintu yang tempatnya menyimpan arsip dan disusun secara lateral menyamping. Lalu ada map arsip, yaitu lipatan yang terbuat dari karton tebal atau plastik yang digunakan untuk menyimpan arsip atau surat-surat arsip. Ini ada beberapa macam, antara lain yang pertama stopfolio, yang kedua map Snell hektar, yang ketiga folder, dan yang terakhir ada hanging folder dana. Selanjutnya ada guide, yaitu lembaran kertas tebal atau karton yang digunakan sebagai petunjuk dan atau sekat pemisah dalam penyimpanan arsip. Guide ini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama tab guide, yang kedua badan guide, dan yang selanjutnya ada ordnet, yaitu map besar dengan ukurannya sekitar 5 cm yang di dalamnya terdapat besi penjepit. Dan selanjutnya ada stapler, atau itu alat yang digunakan untuk menyatukan sejumlah kertas. Dan selanjutnya ada perforator, yaitu alat untuk melubangi kertas atau kartu. Lalu berikutnya ada numerator, yaitu alat untuk membubuhkan nomor pada lembaran dokumen. Numerator ini dibedakan menjadi 2 bagian. Yang pertama ada nomor kecil yang angkanya kecil dan terdiri dari 4 sampai 6 digit. Dan yang kedua ada numerator besar, yaitu ukuran angkanya lebih besar dan terdiri dari 6 digit. Lalu kotak atau box itu kotak yang digunakan untuk menyimpan arsip bersifat inaktif. Dan yang selanjutnya ada alat sortir, yaitu alat yang digunakan untuk memisahkan surat atau warkat yang diterima, diproses, dikirimkan, dan disimpan ke dalam folder masing-masing. Dan selanjutnya adalah label, yaitu alat yang digunakan untuk memberi judul pada map atau folder. Selanjutnya ada tiler file, yaitu alat semacam kotak yang terbuat dari kayu atau besi baja untuk menyimpan arsip yang berbentuk kartu atau lembaran yang berukuran kecil. Selanjutnya ada kabinet, yaitu alat yang digunakan untuk menyimpan kartu indeks dengan menggunakan laci-laci. Selanjutnya ada rak atau laci kartu, yaitu laci-laci yang disusun secara teratur dalam rak dengan menyimpan kartu ukuran kecil yang disusun secara vertikal. Dan yang terakhir ada alat penyimpanan khusus, yaitu alat yang digunakan untuk menyimpan arsip dalam bentuk yang khusus seperti flash disk, CD, dan kaset. Lalu yang berikutnya ada 3 istilah penting yang berkaitan dengan penyimpanan arsip. Adapun yang pertama, pengarsipan horizontal itu penempatan atau penyimpanan arsip atau dokumen atau map dilakukan secara mendatar.
horizontal dan dokumen disaling bertumpu pada rak atau laci yang tidak terlalu dalam, dan yang kedua ada pengarsipan vertikal, yaitu penempatan atau penyimpanan arsip atau dokumen atau map yang dilakukan secara tegak lurus vertikal di mana arsip disusun menderet ke belakang. Dan yang terakhir pengarsipan lateral, yaitu penempatan atau penyimpanan arsip atau dokumen atau map dilakukan secara berdiri. Lateral di mana arsip disusun berderet menyamping. Penyimpanan arsip ini memiliki jenis-jenis. Yang pertama ada arsip dinamis, yaitu arsip yang dipergunakan secara langsung. Dalam perencanaannya, arsip dinamis ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada arsip aktif, yaitu arsip yang dipergunakan secara terus-menerus, dan yang kedua arsip semi aktif, yaitu arsip yang sefrekuensi penggunaannya sudah menurun. Dan yang ketiga ada arsip inaktif, yaitu arsip dinamis yang sudah sangat jarang dipergunakan. Lalu berikutnya yang kedua ada arsip statis, yaitu arsip yang dipergunakan secara langsung untuk perencanaannya. Penyimpanan arsip ini terbagi menjadi 2 sistem. Yang pertama ada sistem abjad atau alphabetical filing system, yaitu merupakan sistem penataan berkasnya yang menggunakan metode penyusunan berdasarkan abjad secara berurutan dari A sampai dengan Z. Maka dari itu, adapun langkah-langkah dalam melakukan penyimpanan sistem abjad adalah sebagai berikut. Yang pertama penampungan, yang kedua penelitian, yang ketiga pengindeksan, yang keempat pengkodean, yang kelima penyortiran, dan yang keenam penyimpanan. Lalu yang kedua ada sistem nomor atau numerical filing system. Sistem ini merupakan sistem yang penyimpanan warkatnya berdasarkan kode nomor sebagai pengganti dari nama orang atau badan. Segitu saja materi kearsipan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.